Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita ketemu di sesi pertama di program Belajar YouTuber Guru. Kali ini kita akan masuk di sesi pertama, yaitu sesi pengenalan. Sebelumnya saya kenalkan dulu, nama saya Heru Supatmo. Asal saya dari Lampung Utara. Kemudian kegiatan saya sehari-hari, saya seorang guru di SMA dan saya mengajar di pelajaran TIK atau informatika. Selain itu juga saya sebagai dosen di sebuah perguruan tinggi swasta di Lampung Utara. Kemudian saya juga seorang programmer yang sedikit memiliki ilmu dalam pembuatan aplikasi, baik itu berbasis website ataupun desktop. Kemudian saya juga memiliki sebuah channel, yang channel tersebut saya beri konten yaitu khusus untuk kegiatan saya sehari-hari, baik itu kegiatan di sekolahan, kemudian di kampus, kemudian juga kegiatan saya sebagai programmer, kemudian kegiatan saya sehari-hari dan sebagainya. Nah, kita tentu saja asik-asik saja dengan konten yang kita miliki, karena kita harus memiliki karya. Kita jangan sia-siakan mengupload video kita di Facebook, di sosial media yang tidak ada manfaatnya. Kenapa tidak kita upload di channel kita? Nah, untuk para channel atau YouTuber pemula, tentunya kita masih bingung sebenarnya kita itu mau ambil aliran apa untuk mengambil channel atau dalam pembuatan channel. Bapak Ibu gak usah khawatir, yang terpenting kita harus tahu dulu sebenarnya langkah awal untuk membuat channel itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu tidak akan salah kalau bergabung di grup ini, baik itu di grup Telegram. Kita di sini akan berdiskusi untuk tanya jawab mengenai hal-hal yang Bapak Ibu belum paham, atau Bapak Ibu memiliki ilmu yang lebih dari saya, boleh di-share di grup ini ataupun di forum ini untuk berdiskusi saling membantu. Nah, apabila kita selaku pengajar ataupun memiliki bidang lain, tentunya membuat konten itu tidaklah sulit, karena konten itu kita bisa ambil dari keseharian kita. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing atau repot-repot. Contohnya, misal kita seorang guru, maka konten-kontennya atau media pembelajaran ataupun rangkuman-rangkuman dari pembelajaran, baik itu yang pembelajaran daring ataupun luring, itu kita bisa buat dalam bentuk media pembelajaran online yang kita upload di YouTube, ataupun kita boleh share video kita langsung ke sosial media yang kita gunakan untuk mengajar Bapak Ibu. Kemudian kalau kita sebagai pekerja, kita bisa kerja sambil kerja. Pekerjaan kita itu kita buat konten, yang penting pada saat pengambilan video kita tidak mengganggu pekerjaan kita dan tidak merugikan orang lain. Jadi Bapak Ibu gak usah khawatir sebenarnya kita itu mau ambil konten apa. Yang terpenting adalah niat dulu. Nah, untuk di sesi pertama ini kita akan pengenalan dulu. Nanti di sesi kedua kita akan membahas yaitu bagaimana membuat akun yang benar untuk YouTuber pemula, ya. Di pertemuan yang pertama ini adalah kita akan membahas sedikit belajar, yaitu dari mana sih kita bisa dapat uang menjadi seorang YouTuber. Nah, tentunya kita bertanya, mungkin sebagian besar dari kita sudah paham sebenarnya kita itu mendapatkan uang atau dibayar dari YouTube itu dari mana. Ada juga yang belum paham, ada juga yang sudah paham, ya, tidak masalah. Oke, yang pertama kita akan bahas yaitu dari mana kita mendapatkan uang dari YouTuber.
Ada 3 hal sumber pendapatan menjadi seorang YouTuber. Yang pertama, menjual produk di channel YouTube kita sendiri. Nah, yang ini kita punya produk dalam bentuk benda, barang ataupun jasa, kita bisa jual atau kita promosikan lewat channel kita. Itu adalah salah satu omset yang tidak ternilai harganya, karena selain kita channel ini jangkauannya luas, kita juga gratis untuk mempromosikan tanpa harus membayar, yaitu dengan cara kita membuat channel YouTube. Kemudian yang kedua, asal kita mendapatkan uang dari YouTube adalah kerjasama atau endorse ya. Kerjasama endorse ini tentunya kita juga sudah paham, yaitu sebuah perusahaan atau orang yang memiliki produk yang meminta kita untuk mempromosikan, itu adalah endorse. Contohnya seperti itu ya. Yang ketiga, yaitu berasal dari iklan yang ada di video channel kita. Nah, yang ketiga inilah yang nanti kita akan bahas tuntas sampai dari awal pembuatan akun YouTube sampai Bapak Ibu mengambil uang di bank dari hasil channel YouTube-nya. Di sini saya akan bantu semampunya ya. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, menjual produk di channel YouTube kita. Di sini ada 2 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu menjual produk milik sendiri. Channel YouTube kita juga dapat kita gunakan sebagai tempat lapak kita sedia promosi dari produk kita, baik dalam bentuk benda ataupun layanan jasa. Dengan channel YouTube kita akan lebih luas untuk mengenalkan produk, karena di channel kita melakukan review yang relevan terlebih dulu dengan produk yang akan kita jual, sehingga konsumen akan merasa yakin dengan produk kita. Metode pemesanan dan pembayaran akan diatur melalui kontak person berupa nomor WA, Telegram, atau website ya. Tuh. Kemudian yang kedua, menjual produk milik orang lain. Nah, di sini orang lain juga akan memanfaatkan fasilitas para YouTuber sebagai media promosi dan beriklan. Biasanya, pemilik produk mempercayakan proses promosinya kepada pemilik channel YouTube untuk melakukan review serta pembuktian dari kualitas serta cara penggunaan produk. Biaya yang dikeluarkan pemilik produk yang diberikan kepada channel YouTube itu juga sesuai dengan kesepakatan dan memiliki variasi tentunya ya, sesuai dengan bahan atau produk yang kita promosikan. Channel-channel YouTube yang memiliki rating tinggi atau banyak penggemarnya akan jadi incaran para pemilik produk, karena secara nyata subscriber channel tersebut akan langsung bisa melihat informasi yang diberikan channel kesayangannya itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kerjasama atau endorse ya, kerjasama endorse. Yang pertama adalah melakukan soft promotion. Ini dalam proses endorse itu ada 2 istilah. Yang pertama adalah melakukan soft promotion. Hal ini sering disebut juga dengan endorse. Anda bisa melakukan kerjasama dengan brand ternama atau seorang yang memiliki produk tertentu. Melalui video yang diunggah, kita bisa melakukan soft promotion bahkan dengan mencantumkan link produk dalam kolom deskripsi video ya. Seperti yang kita lihat, banyak para vlogger dan YouTuber yang membuat konten mereview tentang barang tertentu. Oke, selanjutnya yang kedua, sponsorship. Jika diamati, saluran-saluran YouTube milik vlogger atau YouTuber terkenal pasti terdapat beberapa iklan, sponsorship, dan advancement ya di dalam dunia YouTube ya. Memiliki peran yang penting untuk menghasilkan uang. Jika Anda ingin mendapatkan uang dari YouTube, salah satunya caranya adalah dengan mencari sponsor atau endorse ya. Nah, itu untuk sedikit penjelasan tentang endorse ya. Kemudian yang ketiga, iklan yang ada di video channel kita. Nah, iklan ini tentunya adalah iklan otomatis berkat monetisasi dari pihak YouTube atau AdSense dari Google ya.
Dalam hal ini ada 5 jenis iklan yang ada di video channel kita. Yang pertama itu adalah iklan display atau iklan bergambar. Iklan bergambar ini kalau kita membuka YouTube, biasanya iklan bergambar ini akan muncul dalam bentuk banner berada di bagian bawah dengan ukuran itu kalau tidak salah tinggi 1 cm, kemudian lebarnya dengan lebar menyesuaikan dia perangkatnya, baik itu desktop ataupun Android. Namun untuk iklan banner bergambar ini, display bergambar ini, itu cenderung ditampilkan di pengguna desktop atau komputer ya. Nah, kemudian yang kedua, iklan overlay atau iklan hamparan. Iklan overlay ini kalau kita lihat ini seperti iklan yang berjalan. Iklan banner atau iklan tag yang berjalan dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan ya. Ini biasanya iklan ini muncul di sela-sela video, dan iklan ini biasanya tidak mengganggu kegiatan yang di video tersebut ya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah iklan kartu bersponsor. Iklan ini biasanya muncul di bagian sebelah kanan dari atas ke bawah. Itu biasanya jumlahnya lebih dari 1. Ukurannya 3, juga cukup sederhana dan kecil dan tidak menutupi video yang ada. Dan iklan ini biasanya muncul untuk di perangkat komputer ataupun pengguna Android ya. Kemudian yang keempat adalah iklan video yang dapat dilewati. Nah, biasanya kalau kita masuk ke channel YouTube kemudian menonton salah satu video, kemudian kemudian channel itu sudah dimonetisasi, maka akan muncul iklan video di awal dengan durasi antara 4 detik sampai 6 detik. Dan iklan ini biasanya bisa kita skip atau kita lewati dengan cara menekan tombol lewati atau skip ADS di pojok kanan bawah ya. Nah, iklan ini juga durasinya tidak begitu lama. Biasanya iklan ini dalam bentuk video, iklan pendek menjelaskan tentang produk ya. Kemudian yang terakhir adalah iklan video yang tidak dapat dilewati. Iklan video yang tidak dapat dilewati ini juga sering muncul itu di bawah iklan yang dapat dilewati, atau iklan kedua yang bersambung dari iklan pertama yang bisa dilewati. Iklan pertama bisa dilewati, kemudian iklan yang kedua tidak bisa dilewati. Terpaksa kita harus menonton sampai habis iklan tersebut. Dan biasanya juga durasinya itu antara 6 menit sampai dia dari 6 detik sampai dia 7 detik ya iklannya. Dan iklannya ini tidak ada tombol skip atau tombol lewati. Kemudian iklan ini juga biasanya muncul di bagian tengah video, kemudian di bagian akhir video. Kemudian iklan ini juga itu bisa diletakkan oleh pengguna YouTubernya atau kreatornya itu dalam satu video yang berdurasi di atas 8 menit. Itu kita bisa letakkan beberapa video sesuai dengan beberapa iklan di beberapa tempat sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk cara itu tentunya sangat disukai oleh para YouTuber kalau videonya itu banyak iklan yang muncul, namun dengan waktu yang wajar, tidak lebih dari 5 menit sekali ya. Kalau 1 menit dia muncul iklan, maka penontonnya juga nanti akan bosan dan akan meninggalkan channel kita. Maka untuk di bagian yang nomor 5 ini, itu iklan bisa kita tentukan tergantung durasi videonya. Semakin banyak iklannya, maka semakin banyak penghasilan yang kita dapat. Kemudian syarat supaya video kita muncul iklan itu ada 3 hal. Yang pertama, channel kita harus mencapai 1000 subscribe. Penjelasan daripada 1000 subscribe adalah dalam jangka waktu 12 bulan, jika selama itu tidak memenuhi 1000 subscribe, maka proses pengajuan monetisasi akan diperpanjang tahun depan atau tahun kemudian ya. Jadi selama 12 bulan kita akan diberi waktu supaya mencapai 1000 subscribe, baru channel kita bisa dimonetisasi ya. Tentunya subscribe-nya itu dengan subscribe yang normal,
atau tidak di-subscribe oleh robot atau di-subscribe oleh akun-akun bodong. Yang selanjutnya adalah syaratnya itu adalah mencapai 4000 jam tayang. Nah, di sini penjelasannya 4000 jam tayang itu adalah jumlah total jam tayang dari seluruh video yang ada di channel ya. Jadi bukan satu video tetapi keseluruhan video itu totalnya itu ditonton itu berapa jam oleh seluruh orang yang nonton video kita. Kalau totalnya sudah mencapai 4000 jam, maka kita bisa dimonetisasi asalkan tidak melebihi tahun pertama yaitu 12 bulan ya. Namun kalau lewat maka kita di tahun depannya baru kita bisa monetisasi. Kemudian syarat yang ketiga, video memenuhi syarat monetisasi. Maksudnya adalah video memenuhi syarat ini adalah video original, video asli milik kita, bukan re-upload atau ambil dari channel orang, download dan upload ulang, atau tidak dalam mendapat teguran dari komunitas atau klaim hak cipta. Nah, di poin 3 ini banyak sih youtuber-youtuber pemula itu tergoda dengan bagusnya atau kerennya sebuah video orang lain. Jadi kita terkagum dengan video orang lain, namun kita tidak mau usaha, akhirnya mendownload, kemudian sedikit mengedit dan menguploadnya. Kita boleh melakukan re-upload video pada channel orang lain, namun harus mengetahui atau mengikuti ketentuan yang ada yang disyaratkan oleh YouTube. Nah, untuk di poin ketiga ini nanti pada waktunya kita akan bahas bagaimana ketentuan untuk mengupload video orang lain yang disyaratkan oleh YouTube ya. Kemudian di poin ketiga ini juga tidak main-main. Kalau di syarat pertama dan kedua 1000 subscribe dan 4000 jam tayang ini sudah terpenuhi, kita bisa jadi waktu pengecekan dari pihak YouTube itu kita terkendala di syarat yang ketiga ini. Dan syarat ketiga ini, kalau video kita itu bukan original, kemudian backsound, lagu-lagu backsoundnya juga bukan lagu bebas hak cipta, maka bisa jadi kita kena teguran hak cipta. Oke Bapak Ibu, mungkin itu untuk pertemuan yang pertama, semoga bermanfaat. Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar channel ini. Jangan lupa like, kemudian subscribe, juga bagikan ke sosial media, grup-grup Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Saya Arya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.